Ayo silakan diminum dulu loh, minumannya. Kalau nggak makan kan dimakan. Makan makanannya. Pahit banget padahal nggak pakai gula nih. Iya, karena nggak pakai gula. Ya. Tapi kita belajar dari sini bahwa yang pahit juga bisa dinikmati. Apalagi yang manis. Di komedi sendiri, Jis. Ya. Itu biasanya lo batasannya apa tuh? Biar kayak nih, biar aman nih ketika lo candain orang lain. Kalau dulu jujur nggak ada, Bib. Nggak ada. Ajar aja. Karena sama-sama komedian. Karena sama-sama komedian. Cuman sekarang tadi juga tuh berkaca dari Mas Dika juga. Kayaknya tuh emang mesti ngobrol. Kalau kita mau ngerosting orang, kita kasih dulu nih. Ini materi saya yang bikin. Kira-kira berkenan apa enggak? Oh, iya. Kalau dia bilang enggak, kita coret. Yang mana aja? Ini. Selesai nih, nggak ngapa-ngapain. Yang paling penting yang punya acara sebenarnya untuk kasih tahu dulu. Itu orang mau di roasting apa enggak. Betul. Gitu. Kadang-kadang kita juga jadi sebagai pelaku ini ya. Iya. Begitu kita pengen roasting ternyata dia enggak ini. Kalau gitu ngapain gue disuruh roasting dia? Iya. Gitu. Dan menurut gue itu aja kan udah kita tidak menggadaikan komedi hanya untuk tidak menggadaikan orang lain hanya untuk kepentingan komedi Iya, kita. iya. Karena dengan begitu sebenarnya kan feel-nya udah beda, Cing. Iya. Ketika lo tahu lo bakal di roasting ini, pasti ketawanya juga udah beda, terus rasanya juga beda karena udah dapat bocoran. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan demi kebaikan kita bersama ya. Batasannya tuh gini, jangan melakukan sesuatu kepada orang lain yang lo nggak mau orang lain melakukan itu kepada diri lo gitu. Jadi gibah itu juga kan batasannya di sana. Jangan ngomongin sesuatu yang orang lain nggak berkenan dan lo juga nggak suka gitu. Cuma permasalahannya kita sebagai komedian kadang-kadang memang ambang toleransinya itu agak lebih lebar dibanding yang bukan komedian. Misalnya kita bercandain istri kita sendiri, nggak apa-apa kalau gue. Tapi ternyata kalau gue pakai ukuran gue, orang lain bakal kesinggung dengan ukuran yang gue gitu. Ya, nah itu pentingnya ngobrol akhirnya kan ya. Batasan lu di mana, batasan gue di mana. Tapi yang jelas intinya itu rasanya itu. Sebenarnya orang bisa mengukur ya. Ini rasanya sih nggak enak gitu. Mungkin memang orang nanti menurut gue enak, tapi menurut dia nggak enak. Dan mungkin akhirnya jadi keluar itu. Menurut gue pada akhirnya jangan malu untuk minta maaf sih. Karena minta maaf itu satu kemuliaan gitu. Bukan jatuhnya harga diri, justru itu lo ngasih level harga diri lo tinggi banget gitu nih. Karena orang yang kuat, yang berani, yang hebat, yang berani minta maaf. Ke istri juga gitu sih, lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Agak sulit juga sih. Maksudnya biarin. Kok nggak ada? Salah. Salah dong. Sebelah sini. Nah ini aman ya Bib ya? Aman. Kan nggak menyakiti orang. Iya. Paling gelas yang sakit hati. Iya. Nah, karena itu circle itu penting banget, circle yang positif untuk tempat kita kembali. Dan terakhir, circle yang terakhir itu ya keluarga. Maka kalau broken home pasti akan berat banget sih. Karena itu pastikan keluarga kita itu baik-baik aja, termasuk ketika kita mau bina keluarga itu. Nah waktu lo merasa kena mentalnya, overthinking segala macam, emang nggak ada orang yang diajak ngobrol gitu kayak Habib bilang ada circle-nya. Iya, ada beberapa teman-teman yang support banget gitu, tapi ya balik lagi ya mereka mencoba untuk menenangkan lah dari masalah bully itu gitu. Tapi tetap luka itu nggak hilang pada saat itu gitu. Akhirnya lu sampai pernah ini nggak mikir yang aneh-aneh gitu? Kalau lu pernah pengen sampai? Karena ya jujur ini pernah gue omongin juga sih sebelumnya, tapi ini akhirnya jadi pengalaman yang paling berat buat gue karena ketika akhirnya gue tidak bisa menerima bulian itu, aduh Gus, oke. Terlalu emosional kalau ngomongin ini karena gue mengalaminya gitu. Ternyata nggak gampang untuk menyembuhkan sakit hati itu gitu. Dan akhirnya gue mencoba untuk survive, gue mencoba untuk membuat diri gue bahagia, at least mencintai diri sendiri gitu. Karena ketika akhirnya gue dapet bulian itu, gue jadinya sama seperti Habib gitu. Jadinya gue membenci diri gue sendiri. Kenapa gue seperti ini? Kenapa orang kok sampai sebenci itu sama gue? Sampai orang kok tega banget ngelakuin itu sama gue gitu. Dan itu adalah waktu yang paling berat buat gue karena gue merasa trauma, anxious, anxiety gue keluar,
rasa takut menghadapi orang, rasa takut menghadapi masa depan, rasa takut menghadapi diri gue sendiri juga gitu. Ya udah, dan impactnya sampai sekarang ternyata kalau misalnya itu rasa-rasa itu keluar lagi, itu nyerangnya besar banget gitu. Jadi gue kadang-kadang suka gregetan gitu, kok orang bisa ya sampai nggak punya pemikiran yang sensitif paling nggak gitu. Ketika dia menghina seseorang, ketika dia membuli seseorang dengan alasan kata bercanda gitu. Ya. Dia mikir nggak sih orang ini tuh bakalan nyimpen dan orang ini tuh bakalan berat untuk bisa nerima itu gitu, untuk bisa menjalani hari-harinya. Oh iya. Itu gue dapat poin lagi bahwa itu pentingnya empati ya dalam canda ya. Jadi seberapapun kita bercanda itu perlu empati. Dan poinnya jangan sampai candaan itu keluar landasannya kebencian. Karena itu akan terasa sekali ketika lu bercanda landasannya kebencian. Yang nggak kebencian aja kalau nggak ada sensitivitas aja bisa kepeleset ya. Karena kita nggak tahu ukuran orang lain kan, setiap orang punya ukurannya sendiri-sendiri. Jadi ya itu tidak dilandaskan kebencian dan masih ada empati di dalamnya. Sebenarnya kita punya modal besar ya sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan sebenarnya punya pelajaran empati dari sejak kebudayaan. Iya. Cuman memang mungkin kalau gue sih ngelihatnya gini, mungkin kita perlu menghidupkan lagi pola-pola atau mempelajari lagi pola-pola candaan yang masa lalu yang basisnya dari kearifan lokal loh, Cing. Kayak apa ya, kentrung, kalau di kampung gue tuh kentrung, ludruk gitu, toprak ya. Toprak ya. Kan itu juga bakso. Udah mulai sekarang kan. Bukan tuh makanan, toprak, bakso makanan. Gado-gado ada nih. Apa? Mau gak gado-gado? Warkop. Iya. Warung kopi benar. Warung kopi. Ya, makanan Iya. juga iya. Iya, kenapa jadi ke makanan ya canda tuh? Karena semua butuh humor seperti semua butuh makanan. Bener gak sih itu? Anda ini ada TV yang Iya, nge-shoot. langsung jadi quote itu. Nah, di quote Setiap itu orang jadi butuh humor inspirasi. seperti setiap orang. Soalnya cuma nongkrong aja kita ya. Iya, sayangnya.